Pada saat ini, Kalisha berkesempatan memberikan cerita kepada kindergarten pelajaran keberapa sahabat ini? Iya, sahabat ini sahabat ke-9 dengan judul Persembahan Janda yang Miskin. Pasti penasaran kan ceritanya seperti apa? Sebelum kita mulai mendengarkan cerita, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Tolong bantu kami memahaminya. Dalam nama Yesus, amin. Nah, pelajaran seperti yang kakak tadi sudah bilang, judulnya Persembahan si Janda Miskin. Ayat hafalannya terdapat di mana? Pada hafal gak sih? Atau jangan-jangan gak pada hafal lagi karena di rumah aja? Nah, pelajaran ini kita mempunyai ayat hafalan yang terdapat di 2 Korintus 9 ayat 7. Ayo kita sama-sama hafal. Sangat pendek kok, pasti kalian udah pada bisa hafal. 1, 2, 3. Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kita masuk ke ceritanya ya. Jadi ceritanya ini, pada suatu saat Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Yerusalem. Mereka di dalam bait Allah tentunya. Pada saat itu Yesus memperhatikan, oh, saat ini orang-orang lagi memberikan persembahan. Tapi di Yerusalem itu banyak sekali orang-orang yang kaya. Mereka bahkan menggunakan pakaian yang harus bagus-bagus. Kalau mereka nggak pakai baju yang bagus, mereka nggak mau namanya ke gereja, nggak mau berikan persembahan. Jadi mereka harus pakai pakaian yang indah sekali. Lalu pada saat itu Yesus memperhatikan, wah, mereka memberikan persembahan itu, tapi ada yang berbeda daripada mereka. Mereka akan melihat ke kanan dan ke kiri. Apakah ada yang memperhatikan dia atau tidak? Ketika orang-orang tidak memperhatikan orang tersebut, dia tidak akan memberikan persembahannya. Tapi ketika dia melihat orang-orang ada yang melihat dia, cepat-cepat dia berlari ke depan, lalu dia memberikan persembahan di dalam kotaknya dengan bunyi yang sangat banyak. Dan tangannya pun terlihat. Supaya, kenapa? Karena dia ingin dipuji. Dia ingin orang-orang bilang begini, ih dia hebat ya, dia dermawan ya, suka memberikan persembahan. Persembahannya banyak pula. Dia ingin seperti itu. Dia ingin dipuji-puji. Dan dia ketika memberikan persembahan itu, dia harus mencukupi dulu kebutuhannya. Jadi kalau dia udah beli baju baru, udah beli makan, udah jalan-jalan, udah senang, baru dia mau memberikan persembahan. Tapi kalau itunya belum, baju barunya, semua yang dia inginkan belum terpenuhi, dia gak mau berikan persembahan. Aneh ya? Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus memperhatikan ada seorang wanita yang datang ke dalam Ka'bah. Tapi berbedanya, wanita ini dia pun melihat ke kanan, ke kiri. Dia lihat ada tidak ya orang-orang yang memperhatikan dia. Tapi ketika dia lihat ada orang-orang tapi tidak memperhatikan dia saat itu, dia cepat-cepat memberikan persembahan. Hanya sedikit bunyinya, hanya bunyi 2 keping doang. Terus ketika itu langsung dia lari, cepat-cepat meninggalkan bait. Dia bilang, jangan sampai orang lain melihatnya karena dia malu. Tapi saat itu Tuhan Yesus memperhatikan dia. Lalu Tuhan Yesus dengan spontan mengatakan begini, sesungguhnya janda ini memberikan lebih daripada yang lain. Terus murid-muridnya kaget. Loh Tuhan, kan dia berikan persembahan cuma 2 keping, yang lain berikannya banyak. Terus Tuhan Yesus mengatakan begini, Tuhan tuh maha tahu loh. Tuhan mengetahui wanita ini sudah janda, yang artinya sudah tidak punya suami lagi. Tuhan juga mengatakan dia itu memberikan dari kekurangannya dia. Jadi dia sudah tidak punya uang makan, dia sudah tidak bisa beli roti buat dia makan. Tapi dia masih ingat sama Tuhan. Ketika Tuhan berkata seperti itu, sang janda pun langsung sedih. Dia menangis, air mata pun jatuh di pipinya. Kenapa dia menangis? Dia menangis karena sukacita. Karena dia mengetahui dia memberi dengan ikhlas. Dia beri karena dia mengasihi
Tuhan. Dan saat itu pun dia semakin bersenang lagi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Yaitu kakak ingin mengajarkan adik-adik semuanya untuk seharus memberi kepada Tuhan dengan sukacita. Dan yang pertama, selain itu juga dan terutama, adik-adik harus memberi dari penghasilan pertama. Jadi contohnya begini, kalau mama ngasih uang jajan 5.000, sebelum dipakai buat jajan, angkat dulu buat persembahan, disimpan di tempat tersendiri, lalu bilang, mama ini persembahan untuk Tuhan. Begitu ya. Jadi setelah diangkat persembahan baru dipakai buat jajan, buat yang lainnya. Karena buat Tuhan harus yang pertama dan terutama. Ya, cerita kita sampai di sini. Kiranya pelajaran sekolah sahabat kindergarten, pelajaran ke-9 tentang persembahan seorang janda miskin dapat mengajarkan kita untuk setia selalu kepada Tuhan. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan. Kalian masih ingat kan di pelajaran kita? Udah punya buku sekolah sahabatnya ini kan? Yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Ayo kita hafal sama-sama. Karena ini ayat hafalan, jadi kalian harus hafal bukan membaca ya. Ayat hafalan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yaitu Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya pelajaran ini bisa menguatkan iman adik-adik dan tetap semangat dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Untuk menutup, marilah kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang indah. Kiranya Engkau mengajarkan